Halo guys, welcome back to my channel di Ecclesia Auto TV. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, tetap stay at home demi untuk memberantas tali persebaran dari COVID-19. Kami dari Ecclesia Auto TV berdoa agar semua teman-teman diberikan kesehatan yang luar biasa, kedamaian luar biasa di rumah, dan pastinya nonton video ini kalian akan terhibur banget. Karena hari ini gue ada di The Scooter Maniacs. Gue hari ini mau review ada 4 motor yang luar biasa banget. Jadi motor ini skuter Vespa, tapi harganya di atas 200 juta. Nah, pasti tau lah Vespanya apa aja kan. Dan The Scooter Maniacs ini ada 4 unitnya benar-benar langka banget. Cuman yang satu sih di bawah 200 juta. Tapi nggak kalah uniknya, nggak kalah limitednya. Sisanya di atas 200 juta. Dan ada satu unit Vespa yang benar-benar langka banget. Nah, kita lihat yuk seperti apa. Check it out. Vespa yang pertama yang mau gue review adalah Vespa ini 946 Bellissima tahun 2014. Wah, ini langka banget karena warnanya itu 946 itu warnanya selalu berubah setiap tahunnya. Tapi di 2014 dia keluar motor yang 946 yang warnanya biru. Nah, ini adalah tipe Bellissima, lampunya masih belum yang keren yang kayak red. Kan gue kemarin udah pernah bahas yang Vespa red. Nah, itu kan udah beda tuh, lampunya LED-nya beda. Nah, untuk Bellissima dia masih ada garis-garisnya. Tapi bodi sama persis ya, bentuk semua sama persis. Di 946 itu tuh berbedanya cuman di warna aja sama beberapa bagian ya, kayak misalnya CC, Trivi atau segala macam. Nah, untuk Bellissima ini dia cukup bagus, ini kilometer super low. Mesinnya, nah dia mesinnya masih Trivi biasa ya. Jadi dia mesinnya belum iGet, dia masih standar lah, motor semua masih standar. Bentuknya ini semuanya masih benar-benar standar, bawaan original. Ini ada tempat kuncinya juga, bangkunya masih model panjang. Nih, kalau Vespa red kan bisa dilepas, ini nggak bisa lepas sih harusnya sih. Jadi ini model panjang ini. Nah, ini adalah tipe Bellissima, jadi lampunya pun sudah LED. Jadi bukannya ini lampu halogen atau apapun, di tahun 2014 dia sudah pakai LED, tapi berbeda aja rasanya dengan yang tahun 2018 yang red. Nah, yang ini kan red nih. Nah, ini red, ini beda. Jadi mirip-mirip tapi beda di lampu. 946 cuma ada sedikit perbedaan di lampu aja. Nah, yang ini lampunya juga ada sedikit beda. Jadi ada perbedaan sedikit demi sedikit dari antara dua ini. Tapi kita lihat yang Bellissima dulu. Nah, Bellissima ini tahun 2014 kilometernya cuma 3. Bukan 30, bukan 300, bukan 3000, tapi cuma 3 km. Jadi ini benar-benar super low banget, masih full original. Nah, ini benar-benar udah pakai ABS. Jadi tahun 2014 sudah ada ABS-nya. Bentuknya semua sama persis lah kalau untuk Bellissima. Jadi sebenarnya 946 ini ada nilai historiknya itu dari tahun. Jadi nggak semuanya 946 itu sama. Yang paling mahal yaitu Emporio Armani. Kita ada juga sih Armani tapi kita simpen. Jadi gitu tidak dijual. Jadi yang dijual ini ada nih Bellissima nih, keren. Ini benar-benar super rare, kilometer cuma 3. Nah, ini udah ada gini lengkap. Jadi bentuk semua sama tahun ke tahun. Untuk Bellissima sudah ada ASR juga. Jadi sebenarnya dia cukup paling lengkap dah ya di antara semuanya. Nah, ini ada ASR-nya, traction, ada ABS. Nah, ini adalah Vespa 946 Bellissima, harganya 200 juta sekian. Kenapa mahal? Karena Vespa ini nggak dilihat dari tahunnya, tapi dilihat dari limited ya. Jadi kadang-kadang semakin tahun lebih tua semakin mahal. Kayak Emporio Armani udah menyentuh harga 300 juta untuk tahu gua. Nah, ini motor kedua 946 red, tapi gua udah nggak usah bahas lagi karena kita pernah. Jadi ini emang untuk misi kemanusiaan. 946 red ini berbedanya adalah sudah ditambahin fly screen yang pendek. Ini masih baru,
Jadi ini langsung atas nama ya. Ini langsung masih baru banget. Perbedaannya cuma warnanya merah, semuanya merah, peleknya merah, benar-benar merah semua. Dan ini ada lambangnya nih. Nah, bedanya sini guys. Jadi kalau Vespa itu cuma ada di sini. Nah, ini kan Vespa Red ini khusus buat misi kemanusiaan. Jadi tahun 2014 sampai sekarang ini kayaknya harusnya sih sama aja sih bentuknya. Pabannya juga semuanya sama. Ini udah ada plat nomor, udah isi nama, knalpotnya sama, semua sama, raknya sama, belakangnya sama dengan yang 2018 ke atas. Kalau bagi teman-teman yang mau cari 946, kita ada 2 unit, yaitu 946 Bellissima sama 946 Red. Nah, cuman kalian Bellissima udah isi nama, yang Red langsung isi nama kalian guys. Jadi semuanya keren ya. Jadi di emblem kanannya itu ada tulisan Bellissima atau ada Red. Nah, kalau Red juga limited. Bellissima lebih susah lagi karena semakin tua semakin lebih susah lagi karena kan ya semakin rare ya, semakin langka kan. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke guys, tadi kan kita udah lihat 2 Vespa 946 ini, tapi gue ada satu lagi Vespa yang lebih unik lagi guys. Ini benar-benar langka banget. Ini cuma berapa unit dong di Indonesia dan ini super rare. Ini adalah generasi seterusnya dari GTV 250. Nah, kalian ingat dong GTV 250 yang lampunya ada di spakbor bawah. Nah, kita juga ada, ini namanya Segiorni. Nah, ini Vespa yang benar-benar super langka. Ini Vespa Segiorni, lampunya di bawah guys. Tapi dia belum LED ya, jadi lampunya masih modelnya kayak bohlam pijar begitu. Yang bikin unik adalah atasnya nggak ada lampu, jadi di atasnya cuma tutupan begini, hanya ada lampunya di bagian bawah aja atau di spakbornya aja. Dan ini yang bikin motor Segiorni ini bener-bener unik. Ini tahun 2018, warnanya doff hijau muda begitu. Oke guys, jadi ini Segiorni uniknya atau di bagian speedometer. Jadi lihat speedometernya masih benar-benar klasik. Ini masih ada pengumur bensinnya. Nah, ini ada kilometernya. Nah, ini ada jaraknya cuma baru 4 km. Nah, kunci juga masih standar. Ya, mesin juga suara masih standar semua lah. Namanya Vespa mau kayak apapun juga masih standar. Dan ini yang 300 cc. Ini keren sih. Jadi menurut gua ini benar-benar yang klasik banget, lengkap banget. Mesinnya juga 300 cc. Jadi dia udah lengkap lah ya. Kayak misalnya ada ABS segala. Udah ABS, dia cukup lengkap sih. Kalau yang 300 cc itu kenceng loh. Jadi ini tenaganya ya. Kemarin gue pernah tes 300 cc sama kayak Ninja 250. Awal-awalnya bisa kalah Ninja 250. Ini kenceng tarikan bawahnya. Kalau 300 cc itu benar-benar full power banget kalau di Vespa ya. Nah, ini semuanya mirip kayak semuanya mirip banget tuh. Kayak di GTS atau apapun semuanya sama banget. Dia di sini, tapi ini udah ada colokan USB-nya. Ini guys, ada colokan USB-nya buat ngecas handphone. Ini toolkit. Tuh, ini toolkitnya. Dan ini ada laci-lacinya. Jadi kalau di 946 itu benar-benar nggak punya laci apapun karena dia kan motor buat keren-kerenan. Tapi kalau di Segiorni dia masih ada tempat buat penyimpanan storage seperti ini. Bisa taruh helm, satu helm, pom bensin ada di sini. Dan yang kerennya tuh loh. Jadi dia ada Vespa, ada emblemnya nih. Vespa Segiorni 300, dia special edition ke 3996. Nah, dia 3996. Jadi dia unit ke 3996. Oke, jadi untuk harganya dari Segiorni ini harganya 200 juta sekian juga. Tapi kalian ini benar-benar dijamin motornya nggak pasaran banget sih. Kan ya, jadi ini semuanya standar dari pabriknya. Ini ada 6. Nah, ini ada lampunya begini ya. Lampunya sih nggak terang-terang banget lah, karena dia masih modelnya kan masih model lampu pijar kan kayak gini. Lampunya begini aja, kayak nggak terang lah lampunya. Dan karena di bawah ya dia cuman lihatnya unik aja, lucu aja kan, ada lampunya di bawah begini. Nah, ini sih benar-benar klasik banget. Karena sebelumnya itu kan ada yang GTV 250. Nah, GTV 250 aja itu cukup mahal harganya. Itu waktu itu tahun 2012 orang berani sampai 150 juta pun berani. Oke, jadi yang unik dari Segiorni ini, kita lihat dulu kan pendahulunya itu GTV 250. GTV 250 tahun 2012 pasarannya bisa sampai 150 jutaan guys. Jadi gue dulu pernah ada orang mau jual ke gue 85 juta, gue nggak berani. Aduh, bego banget.
Tapi sekarang harganya bisa 150 juta. Baru kali ini gue bisa dapetin ya Giorni 300 cc tahun 2018. Nah ini harganya 200 sekian juta. Tapi aduh, menurut gue sih worth it banget lah, karena ini nggak pasaran dan nggak banyak orang punya untuk tipe Giorni ini. Dan ini sudah ada ini ya ABS-nya. Nah, tapi semuanya Vespa itu sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda sampai signifikan segala macam, enggak. Jadi semuanya sama aja sih. Model-modelnya satu shockbreaker sebelah kiri, belakangnya cuman pakai kalau belakangnya dua karena dia modelnya seperti GTS. Beda sama yang 946 kan satu. Nah, kalau ini pakai dua shock di belakang, satu shock di bagian depan. Nah, ini untuk full stepnya bisa tarik, langsung buka. Nah, untuk 946 kan nggak bisa boncengan karena itu motor ya seperti kayak foto model lah, itu cuman keren-keren dong buat di foto, buat gaya-gayaan, tapi nggak ada tempat storage, nggak ada tempat apapun. Harganya pun sama dengan Giorni ini, mirip-mirip lah harga dengan Giorni, tapi 946 lebih canggih, speedometernya, wow, semuanya full digital. Nah, kalau Giorni kan masih ada analognya. Jadi semuanya balik ke kalian guys. Nah, tapi gue ada satu lagi yang unik juga, harganya nggak nyampe 200 juta, harganya cuma 1 jutaan, tapi ini bener-bener rare. Dan ini ya cukup lah balik ke zaman bokap gue zaman dulu lah, masih mudanya gitu, pasti suka banget dan pasti tahu motor ini apaan. Ayo kita check it out. Nah, sekarang kan kita udah lihat 3 Vespa modern, itu ada 946 Bellissima, 946 Red, terus ada Giorni 300. Nah, ada satu yang klasik tapi nggak klasik, jadi ini sebenarnya remake dari tahun sebelumnya. Gua ada New PX, nih baru sih tahun 2014 ya ini ya. Nah, tahun 2014 ini New PX. Nah, ini udah cukup banyak speknya, udah pakai flash screen, udah pakai Brembo, remnya ini bekas by the way. Jadi ini udah jalan kilometer ada 177 yang ini kilometernya, dan ini yang remake dari Vespa PX. Nah, ini disebut dengan Vespa New PX. Tipe ini adalah yang 70 tahun anniversary. Ini masih 2 tak guys. Jadi ini bisa dibuka. Ini ada ban serep, mesinnya ada di sebelah kanan, ada knalpot dan segala macamnya, semuanya di bagian sebelah sini. Nah, masih ada engkolan. Nah, untuk nyalainnya ini, nah untuk yang model baru ini beda nih. Suaranya kan beda kan startnya. Nah, ini untuk Vespa New PX semuanya masih balik seperti zaman dulu, masih 2 tak. Tapi yang beda di bagian sininya udah lebih modern ya. Tapi gigi semua masih sama, jadi ganti giginya tuh masih model putar ya, zaman bokapku zaman dulu lah, masih modelnya putar segala macam. Cuman yang berbeda di PX adalah sudah pakai nih electric starter tuh, lebih gampang, gimana kan? Kalau nggak ada begini mah setengah mati tuh, ya kan enak, udah gampang. Oh, langsung jreng, bener-bener langsung jreng. Nah, ini juga bisa juga untuk bagian ini, kalau nyalain misalnya starternya nggak jalan nih, bisa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ini ada lacinya. Nah, lacinya mesti dibuka dulu kuncinya ternyata. Tuh. Nah, tuh dia ada lacinya. Tapi masih model lama, jadi lu taruh handphone di sini bakalan baret guys, bakalan handphone lu hancur juga karena ini masih besi semua. Tuh, masih besi semua di sini. Jadi jangan taruh handphone lah, mungkin taruh tas-tas kecil aja. Dan buka juga bagian belakang buat taruh. Lucu nih, kalau zaman dulu nih belum ada kuncinya bagian belakang, jadi cuman model pencet aja dan dia buka. Nah, ini udah, nah di sini kita bisa buka, tapi di sini nggak ada storage apa-apa ya, jadi ini buat taruh bensin sama oli samping. Nah, zaman dulu kan oli sampingnya ditaruh
dicampur ke dalam bensin. Nah, untuk yang New PX, oli sampingnya udah ditaruh di sini. Dia ada pompanya. Ini oli samping nih. Gua taruh oli samping di sini. Ini taruh bensin, dan ini pompanya. Ya udah cukup canggih sih. Jadi ini motor sebenarnya canggih, klasik tapi udah dimodernin. Nah, tapi banyak bagian yang masih original. Pakai starter tangan nih. Nah, sekarang gue bisa pakai starter kaki. Nah, kalau zaman bokap lu zaman dulu, pasti sukanya kan zaman dulu Vespa ini nyalain kayak gini nih. Bener nggak? Jadi suaranya deng 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 tak 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 deng deng deng. Nah, itu tuh yang bikin gila, ini udah Vespa klasik. Tapi yang ini udah kerennya udah pakai Brembo, bannya udah diganti 183 Michelin. Tapi barangnya full original. Box ada, dia 70 tahun anniversary itu dapat tas, pakai tas kulit. Itu tas kulitnya mahal loh guys, tas kulitnya itu 10 jutaan itu kalau dijual umum. Tapi ini kita include di motor untuk tas kulitnya yang 70 tahun anniversary. Buat teman-teman yang lagi cari skuter, nah pilihannya kan tinggal dibalik di kalian ya guys. Jadi di Skuter Maniac tuh ada 4 unit yang lagi menarik banget menurut gua, yaitu ada Bellissima 946 Bellissima, ada 946 Red, ada Journey 300, sama ada New PX. New PX mungkin paling murah, tapi kalau lu bawa nih ke tempat calon mertua lu atau tempat mertua lu nih, waduh, ini sih mertua lu bakalan bisa cerita panjang lebar tentang masa mudanya naik Vespa, karena ini remake bentuknya sama persis dengan PX yang sebelumnya. Ini benar-benar lucu banget, klasik, keren, tapi sekarang ini berkelas karena harganya mahal. Oke guys, sekian dari gue Edward Sujono dari Equilation Auto TV. Hari ini gue review 4 motor yang luar biasa dari The Skuter Maniacs. Oke, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share video ini ya kalau kalian suka. Dan kita juga berdoa buat para korban atau para teman-teman kita yang terkena COVID-19. Kita berdoa agar mereka cepat sembuh dan Indonesia kembali normal seperti sedia kala. Oke, that's all from me. Bye, thank you, God bless.